setiap proses pemilu berjalan dengan fair, berjalan dengan demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya mau reaction tentang politik yang mana lagi-lagi Hasto Kristianto nyindir-nyindir presiden ya. Kayaknya ini kalau menurut saya ini nyindir-nyindir presiden, karena tadi itu yang dibahas itu tentang demokrasi, amicus curiae, dan juga dia mengatakan yang di pembicaraan itu satu keluarga mencoba menghilangkan demokrasi gitu ya teman-teman, dan mendapatkan balasan atau sentilan dari para netizen pendukung Joko Widodo. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go! Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita? Kalau memang Pak Joko Widodo cuman memikirkan nasib keluarga dan masa depan anaknya selama dia menjabat menjadi presiden, maka partai yang pertama kali harus bertanggung jawab atas kelakuan Bapak Joko Widodo adalah PDI Perjuangan. Ya, supaya Hasto Kristianto ini dan semua orang PDI Perjuangan sadar. Ya. Karena semenjak jadi wali kota di Solo, jadi gubernur di DKI, menjadi presiden Indonesia selama 2 periode, itu semua PDI Perjuangan. Ya, itu semua atas dukungan PDI Perjuangan. Karena apa? Selama ini PDI Perjuangan ini terlalu membangga-banggakan Pak Joko Widodo, seolah-olah Pak Jokowi ini adalah malaikat penyelamat mereka, malaikat yang tidak punya salah sama sekali. Ya, kalau memang betul Pak Jokowi itu hanya memikirkan keluarganya, seperti apa yang dikatakan Hasto Kristianto ini, iya kan? Siapa yang wajib bertanggung jawab atas tindakan Pak Jokowi itu? Ya PDI Perjuangan. Jadi kenapa setelah berseberangan PDI Perjuangan seolah-olah buang badan? Apa mereka tidak tahu apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama ini? Hah? Kenapa setelah berseberangan menghujat, memfitnah, bahwa seolah-olah kesalahan itu Pak Jokowi semua yang melakukan? Apa mereka tidak sadar bahwa dukungan terbesar kepada Pak Joko Widodo adalah dari PDI Perjuangan? Ya, 10 tahun terakhir ini yang menikmati hasil kinerja Pak Joko Widodo adalah kebanyakan orang-orang PDI Perjuangan. 10 tahun terakhir ini di kabinet Pak Joko Widodo yang banyak menduduki kursi-kursi menteri adalah orang-orang PDI Perjuangan. Jadi apa selama ini mereka buta? Apa nggak tahu? Atau sengaja nggak mau tahu? Hah? Jadi kepada kalian, kader-kader PDI Perjuangan, jangan lempar batu sembunyi tangan. Ya, ditinggalkan oleh anak emas kalian, kalian kalap, bingung, ya. Jadi melemparkan kesalahan kepada Pak Jokowi. Hah? Introspeksi internal partai kalian. Kesalahan apa yang telah dilakukan oleh kader-kader partai kalian sama ketua umum PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi dan keluarganya? Jangan taunya kalian menyalahkan aja. Ya? Apapun yang terjadi, kalau memang kesalahan yang dilakukan Pak Jokowi itu betul-betul semua kinerjanya salah, partai yang pertama bertanggung jawab adalah partaimu, Hasto Kristianto.
Ya, biar belajar kau punya malu. Ya. Kalau memang itu kesalahan semua yang dilakukan Pak Jokowi, ya, karena partaimu, ya, yang kau bilang partaimu yang menjadikan Pak Jokowi seperti saat ini, ya kan? Kan itu kata ketua umummu. Kata ketua umum partaimu kan, kalau nggak ada PDI Perjuangan kasihan deh Pak Jokowi, kan itu. Jadi kalau memang itu semua yang dikerjakan Pak Jokowi salah, tanggung jawab partaimu. Ya, ingat itu. Betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya. Wah, 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 wah. Bukan berjuang bagi keluarganya. Nggak salah tuh Pak. Dari pernyataan Bapak tersebut, seolah-olah Bapak menyindir salah satu kader dari partai Bapak sendiri, yaitu Presiden kita saat ini, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kok lucu ya Pak? Posisi Pak Jokowi itu masih sebagai salah satu kader partai PDIP Pak, partai Bapak. Kok malah Bapak sindir-sindir sih? Kalau kayak gitu sama aja Bapak membuka aib kader partai Bapak ke halayak ramai. Apakah itu baik? Nah gini Pak, kalau mau fair, Bapak tinggal bilang tuh ke Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri agar memecat Pak Jokowi. Nah, baru di situ, baru dimulai permainan dari situ. Kalau misalkan Bapak ngoceh terus kayak gini, sementara Pak Jokowi masih kader partai Bapak, ya rakyat menilai ini hanya permainan, hanya sandiwara gitu kan. Tapi kalau udah dipecat, beda lagi ceritanya. Mungkin saja selama ini Pak Jokowi diam karena beliau masih menghormati sebagai salah satu kader partai dan juga menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum beliau gitu. Makanya dia nggak bersuara. Tapi kalau udah dipecat, bisa aja dia bersuara gitu kan. Yang selama ini ditutup-tutupin bisa aja kebuka gitu, ya kan? Jadi sekali lagi, agar permainan ini fair, tinggal pecat aja tuh Pak Jokowi, apa susahnya sih, ya kan? Jadi sekarang nih percuma Bapak ngoceh sana, ngoceh sini, nggak karuan. Sementara kan Pak Jokowi posisinya masih kader partai PDIP. Masa sih Bapak terus-terusan membuka aib Pak Jokowi yang merupakan kader partai Bapak sendiri ke rakyat, ke halayak ramai? Kan nggak baik juga tuh Pak untuk demokrasi, ya kan? Oke Pak, pecat tuh sekalian biar selesai. Jadi netizen-netizen itu ya teman-teman tidak terima dengan pernyataannya Sasto, apalagi kemarin itu ada yang viral foto Pak Jokowi diturunkan gitu ya, hingga ada pernyataan lagi ya kayak politik dinasti, demokrasi, dan mengatakan satu keluarga mencoba menghilangkan demokrasi. Jadi para netizen itu banyak yang membela Jokowi gitu ya teman-teman. Harus tercermin melalui pemilu dan tidak boleh ada kekuatan manapun, apalagi. Mohon maaf saya di videonya. Kita sebagai organisatoris, sama-sama anggota bangsa Indonesia, sama-sama warga negara, cuma beda beda posisi lah, begitu aja. Jadi kalau mau berbicara tentang masa depan bangsa dan negara ini, maka saya menyarankan Bung ya, saya menyarankan itu pakai Pancasila yang berstandar sama, bisa membawa kebersamaan, kekerjasamaan, membawa kepada karya bersama dan beradab untuk di garis bawah ini, untuk urusan
berbangsa, bernegara, dan berlembaga negara modern bersama. Menuju negara budaya Pancasila atau negara adat Pancasila. Jadi sempurnakan kalian punya ideologi, norma, etika, atau simbolika organisasi ya. Ke konstitusi itu sempurnakan itu sumber masalah sudah itu. Kemudian institusi, ciptakanlah institusi negara NKRI yang sebenarnya, jangan NRI terus yang rasa nasa komunisme ini. Kemudian formalisasikan, artinya legal yuridis formilkan supaya ada ikatan di dalam penyelenggaraan nanti, pelembagaan maupun penyelenggaraannya. Kemudian administrasikan secara seksama, kemudian kaderisasikan, berikan pejabat-pejabat yang semua yang berpancasila ya. Kemudian aktualisasikan, demokratisasikan atau mekanisasikan, atau selenggarakan tata negara itu. Tata negara real itu yang berupa bentuk negara, lembaga negara, organisasi negara itu. Nah, kalian akan mencapai namanya negara kulturasi, negara adat Pancasila, sesuai ideologinya secara tunggal manunggal tunggal. Dari Pancasila berdinamis menjadi 10 dasar cipta menciptakan negara Pancasila sejati. Itu hanya itu Bung. Untuk yang lain-lainnya kalian itu hanya berdebat antar oligarki, untuk antar kekuasaan. Sama saja, siapapun berkuasa di antara kalian, kelompok oligarki kalian itu sama saja. Karena apa? Ya kan? Karena tata negara kalian gunakan itu hanya berfilsafat barat modern. Dasar-dasar bebas pilih. Makanya penganut ideologi organisasi agamis menuju negara agama bisa bikin partai. Penganut ideologi sosialis komunis bisa bikin partai dulu kan. Nah, kemudian penganut ideologi liberal kapital juga bikin partai. Yang juga penganut ideologi nasa komunisme juga bisa bikin partai. Semua mereka atas nama demokrasi, atas nama nasionalisme. Itu semua meninggalkan Pancasila. Bukan Pancasilanya Bung Karno yang dipakai. Yang berstandar sama, bersama, kerjasama, adab bersama, karya bersama, adab bersama. Bukan. Ya kan? Di situ. Banyak urusan-urusan pemilu-pemilu yang ada ini. Siapa sih di antara kalian paling bersih? Ya kan? Mungkin tidak melakukan ini di level kalah, katakan di level kepresidenan, tapi di level pemilihan perwakilan. Ya, kalau mau bicara pemilu bicara memang sudah pemilu yang berpancasila agar tercipta namanya demokrasi Pancasila. Itu. Kalau memang mau benar-benar teliti semua itu. Bukan hanya di era rezim yang ada yang ini 2019, 2014, di mana sejak terjadinya given money, pemberian ini dan itu kepada pemilih, teliti sampai situ. Ya kan? Teliti sampai gitu kalau mau betul-betul mau berbicara atas nama satu kesatuan anggota bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, dan kebaikan abdi negara di masa depan. Ya kan? Suruh MPR itu yang bersidang. MK tidak mampu. Bukan ranahnya. Sempit kerjaannya itu. MPR suruh bersidang. Iya kan? Untuk menciptakan penjaringan satu kesatuan kehormatan warga negara anggota bangsa ini, konstitusi yang ada ini menjadi kedaulatan rakyat, tata negara. Bikin standar negara Pancasila dulu agar ada agar ada demokrasi Pancasila, agar pemilunya juga berpancasila. Pakai nurani, bukan pakai money. Pakai nurani, pakai kompetensi, pakai skill, kemampuan. Mau duduk di mana? Ya kan? Jangan negara ini hanya dikuasai oleh kadernya. Kanal kadernya itu hanya dikuasai oleh untuk politik dengan menuju atap negara Pancasila. Kanalnya itu hanya partai politik, jangan.
ya kan? Mana satu kesatuan keorganisasian daripada kaum profesionalis, ya kan? Mana satu kesatuan organisasi akademik, mana satu kesatuan organisasi keormasan, ke NGO-an, ya kan? Mana satu kesatuan partai politik, mana satu kesatuan kanal yang bekerja di luar negeri, ya kan? Berikan mereka kanal untuk menjadi pejabat tata negara strategis. Itu hanya dengan ini, bukan dengan hanya dengan kitab negara Pancasila, revolusi semesta Pancasila, konstitusi negara Pancasila sejati. Kalau mau berbicara masa depan daripada nasional stat Indonesia modern warisan Soekarno CS, yang dimulai bersepaham itu, bersepakat itu, berkontrak luhur di Pancasila 1 Juni. Beliau mengatakan semua buat semua, Indonesia buat Indonesia. Alangkah indahnya negara gotong royong itu, ya kan? Bukan dirubah menjadi nasakom, ya kan? Baik penganut ideologi organis agamis, ngomong karpe dewe, penganut ideologi liberal kapital, ngomong juga karpe dewe, penganut ideologi sosialis komunis juga ngomong karpe dewe. Semua mengaku demokrasi, mengaku nasionalis. Bukan itu yang kita cari, yang kita pakai di 1 Juni. Tetapi galian adab luhur yang digali oleh Ahmed Soekarno itu, si Kusno itu yang berstandar adab, ya kan? Mulai dari revolusi konsaiennya, intelektualnya, mentalnya, karyanya, adabnya, itu yang digali. Nggak ada kaitannya dengan nasakom. Pancasila yang digali Ahmed Soekarno itu dari Prahindu, disajikannya di 1 Juni. Itu murni dari kita. Kita juga yang berketuhanan, kenali diri kita sebagai manusia Nusantara. Dwi Pantara, Catur Pantara. Kita juga yang berketuhanan. Kita juga yang berkeadaban. Kita juga yang mau menjadi bangsa Indonesia, bersatu menjadi bangsa Indonesia, menjadikan geografikal kita juga menjadi negara Indonesia. Kita juga yang mau membangun NKRI kan, negara Pancasila kan, negara gotong royong kan. Kita juga yang akan berbagi dari kita, bagi kita, untuk kita, sesama manusia teis, guyup Pancasilaisme di manusia Nusantara ini. Apa kaitannya dengan ideologi asing? Coba buang semua itu ideologi asing yang merangsek masuk ke dalam benak kepala kita itu, mulai dari kecil sampai kita dewasa. Hanya ideologi asing yang kita pakai semua. Selesaikan revolusi semesta Pancasila Bung Karno. Buat apa kalian semua duduk di atas di situ kalau tidak mampu menyelesaikan revolusi semesta Pancasila Bung Karno itu? Satu negara, satu standar ideologi, biar ada kulturnya, ada cirinya, ada jati dirinya. Ini kita punya jati diri apa kita ini? Sementara kalian semua sendiri di atas itu, antar oligarki oligopoli, bahasanya cokot-cokotan. Yang sakit itu bukan kalian, kami yang dibawa di sini, rakyat kebanyakan, anggota bangsa kebanyakan, rakyat tata negara kebanyakan, masyarakat kebanyakan, warga negara kebanyakan, termasuk abdi-abdi negara yang level RT, level RW yang kecil-kecil itu. Kami menderita menunggu satu kesatuan, kemerdekaan, kemakmuran atas organisasi bangsa yang ada yang kita buat ini. Itu Bung. Kalau mau benar-benar berbicara tentang masa depan bangsa, kalau mau bicara perbaikan demokrasi, bikin deh sistem negara Pancasila atau negara budaya Pancasila. Ciptakan demokrasi Pancasila, pemilu yang berpancasila. Bukan yang supraliberal kapital begini, campur sarisme begini, Bu. Ya. Dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi. Assalamualaikum. Hasto itu sudah gila, sekjennya PDIP itu udah gila. PDI udah hancur, tapi dia buat lebih hancur lagi. Masyarakat sudah tidak suka dengan Hasto, masyarakat sudah tidak suka dengan PDIP. Ingat, PDI diberi kemenangan, tapi lupa diri. PDI diberi kemenangan, tapi sombong. Itu yang terjadi. Tidak hanya partai PDIP yang hancur, para politikusnya pun hancur. Ingat itu. Jadi Hasto, udahlah stop lah ngomong konstitusi. Mulut ente bau busuk kayak kentut kalau ngomong.
Iya, PDIP itu kelihatan hebat, kelihatannya hebat. Wah, bicara konstitusi, padahal pelanggar konstitusi. Padahal intervensi Mahkamah Konstitusi nggak tahu berapa kali. Padahal bikin makar dengan Gus Dur. Sudahlah Pak Hasto. Rakyat ini 90% percaya sama Bapak Jokowi, nggak percaya dengan mulut Anda. Mendingan Anda stop ngomong. Muak kami dengernya. Makin banyak ngomong, ente makin kelihatan jelek. Tunggu nanti kalau kena cokok KPK. Ya. Jadi udah PDIP itu kelihatan bagus kalau lagi kalah. Nih kayak sekarang nih kalau lagi kalah kelihatan hebat. Tapi kalau lagi menang lupa. Rakyat di mana, PDIP di mana, Megawati di mana, ente juga di mana. Kalau kalah, wah hebat. Bela rakyat kecil, konstitusi. Udah banyak ngomong. Bau kentut. Ya. Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan fair, berjalan dengan demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya. Maka ketika dunia menghadapi krisis akibat ketegangan geopolitik, disitulah peran pemimpin nasional kita untuk membangun perdamaian dunia, bukan memikirkan keluarganya mau jadi apa. Sehingga kami membangun kesadaran seluruh amicus curiae, membangun kesadaran seluruh kelompok pro-demokrasi. Mari bersatu untuk menyelamatkan masa depan negeri ketika kedaulatan rakyat harus tercermin melalui pemilu dan tidak boleh ada kekuatan manapun, apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi yang sudah dirintis para pejuang. Oke, sekian dulu video kali ini, yang mana video kali ini netizen-netizen itu mendukung Bapak Jokowi, membela Bapak Jokowi, walaupun banyak kritikan-kritikan dari si Hasto, karena Hasto itu sekarang ini banyak yang mengecam, bahkan partainya itu terancam di pilkada serentak November yang akan datang ini, terancam tidak akan dipilih, kata si para netizen. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.